Kelemahan Pak Prabowo yang terbesar menurut gua adalah kelemahan bernegosiasi. Ada satu kelemahan yang menurut gua paling kelihatan dan paling berdampak buruk untuk Republik ini, yaitu kelemahan Pak Prabowo dalam negosiasi. Kelemahan Pak Prabowo yang terbesar menurut gua adalah kelemahan bernegosiasi. Dan gue bukan cuman ngomongin negosiasi dalam konteks diplomasi ya, antar negara. Itu udah pasti. Kalau demi orang mau invest di negara kita sampai harus ngomong, anak-anak Indonesia disuruh belajar bahasa Prancis kok. Kalau demi ada investasi masuk ke Indonesia sampai harus ngomong, ayo dong masukin investasi di Indonesia dong. Anak-anak saya Indonesia disuruh belajar bahasa Prancis kok. Kalau misalnya demi Amerika baik sama Indonesia dan melakukan investasi di Indonesia sampai mau disuruh megangin map, itu nggak bisa diplomasi namanya. Nggak punya skillnya. Kalau punya skill nggak akan sampai kayak gitu, sampai ayo dong invest dong, anak-anak saya belajar bahasa Prancis loh, ayo dong invest dong, anak-anak saya belajar bahasa Portugis loh. Kalau sampai gitu cara yang bisa dilakukan nggak bisa diplomasi itu namanya. Dan buruknya pemerintahan Prabowo dari sisi diplomasi udah diangkat sama banyak orang, bahkan di Sila juga dibahas beberapa kali karena Menteri Sugiono itu tampak sangat-sangat lemah sebagai menteri luar negeri dibandingin semua menteri-menteri luar negeri yang pernah Indonesia miliki. Bahkan saking lemahnya dia sampai harus disupport 3 wamen untuk mendukung pekerjaan dia sebagai menteri luar negeri karena dia nggak kompeten, jadi butuh support banyak orang. Kelemahan Pak Prabowo dalam bernegosiasi yang lagi gue maksud adalah negosiasi politik. Namanya presiden terpilih, sangat lazim untuk dia berterima kasih kepada pendukungnya dalam bentuk memberi jabatan. Tapi menjadi presiden Republik Indonesia, pilih-pilih juga kan. Mana yang mau dikasih kepada mitra politiknya, mana yang mau dikasih kepada orang-orang yang kompeten. Sekarang yang terjadi adalah bukan cuman itu diberikan kepada orang-orang yang kompeten, orang-orang ini kemudian rangkap jabatan dan membuat jadi bahaya performa dari kementerian dan lembaganya sendiri.